Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherina Inaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara yang kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih. Kewirausahaan berasal dari kata wira, yaitu pejuang, dan usaha berarti bekerja. Kemudian yang dibutuhkan untuk menjadi kewirausahaan yang pertama memulai dengan niat, kemudian memulai kewirausahaan dengan menentukan jenis usaha yang akan dilakukan, lalu melakukan riset terhadap pasar yang akan ditentukan dan penentuan target pemasaran, kemudian membuat anggaran, persiapan modal, dan tentukan waktu, kemudian tentukan juga keunikan dari produk yang akan dipasarkan, strategi promosi yang tepat seperti lokasi, kemudian pemasaran, target dan cara berbisnis. Kemudian untuk memulai usaha dari hobi itu, mengapa kita harus memulai usaha dari hobi? Karena proses perjalanan bisnis itu akan berjalan lebih mudah sebab dilakukan berdasarkan hal yang kita suka. Kemudian berbisnis dengan hobi itu yang diminati secara otomatis akan membuat kita menjalankannya dengan kecintaan dan excitement yang tinggi, sehingga lebih mudah untuk bertahan dan dapat membuat usaha itu menjadi berkembang lebih besar. Kemudian ada istilah nursepreneur. Nursepreneur adalah perawat yang mengembangkan perusahaan dengan berbagai inovasi di bidang kesehatan. Macam-macam nursepreneur ini yaitu perawatan secara home care, terus ada di bidang kecantikan, di bidang terapi komplementer, dan masih banyak yang lainnya. Mengapa perawat harus menjadi nursepreneur? Karena dengan alasan utama yaitu dapat menjadi seseorang yang mandiri secara finansial, dan nursepreneur ini juga dapat menjadikan kesempatan untuk memberikan teladan kepada generasi-generasi penerus berikutnya. Kemudian ada pasar konvensional dan pasar digital. Pasar konvensional adalah pasar tradisional yang dikenal sejak dahulu kala. Dan pasar ini terbatas dalam hal konsumen yang ditargetkan karena terbatas dalam konsumen lokal. Kemudian pemasaran digital yaitu merupakan pemasaran yang dilakukan secara digital atau menggunakan media digital dan metode online. Nah, keuntungan dari pasar konvensional ini, pelanggan bisa lebih mudah untuk memilih atau melihat barang secara langsung, dan kerugiannya yaitu jangkauan promosinya yang sangat terbatas. Kemudian keuntungan dari pasar digital yaitu proses branding jauh lebih mudah dan tepat. Biaya yang dikeluarkan juga lebih murah. Kemudian kerugian dari pasar digital ini dibutuhkan pengalaman yang memadai dan sangat mudah ditiru. Salah satu contoh dari nursepreneur ini adalah terapi inhalasi uap menggunakan minyak kayu putih dengan anak yang ISPA. Nah, terapi ini dilakukan secara home care maupun dilakukan secara mandiri. Dari pemberian terapi ini kita bagi menjadi ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari kekuatannya itu, kekuatannya yang kita targetkan sebagai anak-anak yang tidak mau minum obat, karena kita tahu jika anak sedang sakit, anak paling susah untuk minum obat. Kemudian untuk kelemahannya, karena terapi ini tidak memiliki sertifikat, jadi orang tua masih sedikit ragu untuk melakukan pemberian terapi ini. Kemudian kelemahan berikutnya yaitu anak-anak yang sulit beradaptasi, karena kita tahu anak yang sedang sakit itu tidak mau beradaptasi, sedangkan terapi ini mau dilakukan sebelumnya itu saya akan melakukan adaptasi dulu kepada anak. Kemudian terdapat juga peluangnya itu terapi ini kan untuk pengobatan ISPA itu terbagi menjadi dua, yaitu terapi komplementer, terapi non farmakologi dan farmakologi. Nah, jika terapi farmakologi, orang tua bisa membawa anak ke vaskes terdekat dan pemberian penanganannya melalui dokter dan diberikan obat. Namun ada juga terapi non farmakologi. Nah, terapi non farmakologi ini salah satunya pemberian terapi inhalasi uap ini menggunakan minyak kayu putih.
Nah, terapi non farmakologi ini bisa dijadikan sebagai alternatif lain jika anak sebagai penyembuhan dari ISPA anak yang masuk kategori ringan dan sedang. Dan yang terakhir yaitu ada ancaman. Ancamannya yaitu saya akan bersaing dengan terapi yang sejenis dan yang pengalamannya sudah lebih banyak. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.